Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, mari kita menyapa Tuhan dengan bernyanyi Bapa Aku Datang Padamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sukacita, joy, yeay! Ya, kakak Esra lihat adik-adik sudah wangi-wangi, sudah habis mandi, bersemangat lagi. Kenapa ya? Yes, karena hari ini adalah minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru. Tahun berapa adik-adik? Tahun 2022. Wah, semuanya kayaknya bakal punya keinginan-keinginan dan harapan ya yang baru di tahun 2022 ini. Semoga kita nanti bisa beribadah secara offline kalau coronanya sudah menghilang dan pandeminya segera mereda dari tanah air ini. Nah, meskipun seperti itu adik-adik, kita bisa menyapa, kita bisa lihat teman-teman kita yang meskipun di rumah masing-masing sama-sama beribadah di jam yang sama. Jadi kita mau bersenang-senang bersama dengan teman-teman kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Kita bernyanyi It's Good to See You Here With Me.
kita ulang sekali lagi lebih bersemangat. Tahun baru ini. Setiap minggu kita harus makin semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya kita semakin dekat dan semakin dekat sama Tuhan. Salah satu caranya adalah baca kitab suci dan doa tiap hari kita. Dari pagi hari hingga sampai sore hari bahkan malam hari kita selalu semangat memuji nama Tuhan. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita dan perbuatan kita harus selalu memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Matahari, iya soalnya dari terbitnya matahari berarti bersinar dengan terang, sama dengan seperti pelita yang menyala. Jadi kita harus menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Kita harus menjaga iman kita supaya tetap bertumbuh dan menyala bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi. Keep me oil in my lamp, keep me burning.
bersinar. Caranya gimana Kakak Esra? Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan dan berdoa tiap hari. Setelah ini kita mau dengarkan Dasatita yang akan dibawakan oleh Abang Sintua supaya kita selalu ingat apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap burning, menyala. Oke? Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Ya, masih semangat memuji nama Tuhan? Pastinya dong. Kita di sini mau bergerak-gerak, mau memuji nama Tuhan, mau pakai gaya banyak. Coba digoyang kemana kanan ke kiri, dilemesin ototnya, ya say, dilemesin say. Oke, kita mau memuji nama Tuhan dengan gerakan dan juga suara kita, menggunakan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Kita bernyanyi cuy 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 pam pam pam.
dalam lagi, kita mau kasih tahu kepada teman-teman kita sekitar, kepada Tuhan, bahwa kalau berjalan bersama Tuhan Yesus pasti good, pasti good, pasti good. Kita bernyanyi jalan serta Yesus. Jangan lupa setiap kata jalan kita balik arah ya. Arah sini dulu. Berjalan bersama Tuhan Yesus, karena supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema bulanan kita pada bulan ini apa? Ada yang tahu? Ya, talenta dan karunia. Kita harus mempergunakan talenta dan karunia yang kita punya untuk menjadi terang dimanapun kita berada, supaya kelihatan nih, oh kalau anak Tuhan, kalau anak terang sifatnya seperti ini ya. Oh kalau anak terang punya talenta dan karunia seperti ini ya. Oh pantas dia seperti itu. Oh pantas dia baik, pantas dia mempergunakan talenta dan karunianya. Ternyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan.
lebih tinggi lagi. Sudah siap dengan firman Tuhan? Sudah rindu dengan firman Tuhan? Sudah pegang Alkitabnya? Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita rindu sekali mendengarkan firman Tuhan. Kita pengen tahu apa sih yang pengen Tuhan kasih tahu kepada kita supaya menjadi anak terang, supaya mempergunakan talenta dan karunia kita. Kita bernyanyi, Ku Rindu Firman. Menggerakkan hati mereka supaya di ibadah selanjutnya mereka dapat bersama-sama dengan kami lagi Tuhan mendengarkan firman, supaya Tuhan kami semakin bertumbuh setiap harinya, setiap
Ya, semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Oke, sebelumnya Kakak Eca mau ngucapin juga nih selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, semoga di tahun yang baru ini kita semakin bisa dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Nah, untuk kelas pra remaja, tema kita di bulan Januari ini, karena kita sudah masuk bulan yang baru dan tahun yang baru, kita juga punya tema baru nih adik-adik. Tema di bulan Januari ini adalah talenta dan karunia. Kakak ulangi sekali lagi ya, tema kita di bulan Januari ini adalah talenta dan karunia. Oke, sedangkan tema kita di minggu ini nih, khusus untuk minggu ini tema kita adalah rupa-rupa karunia. Jadi nanti kita akan membahas mengenai rupa-rupa karunia. Nah, sebelum kita membahas si rupa-rupa karunia tadi, Kakak Eca mau jelasin singkat nih tentang karunia dan talenta. Mungkin adik-adik kelas pra remaja udah sering denger ya istilah tentang karunia dan talenta gitu ya. Apalagi kalau di sekolah minggu ini khotbah atau firman Tuhan tentang karunia dan talenta itu pasti sudah tidak asing lagi bagi adik-adik gitu ya. Nah, tapi mungkin di antara adik-adik juga masih ada yang kepo nih sama perbedaan antara karunia dan talenta itu sendiri. Nah, jadi kakak di sini akan buat perbandingan antara karunia dengan talenta. Oke? Yang pertama, karunia itu didapatkan dari Roh Kudus adik-adik, ya. Sedangkan talenta itu adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir atau karena dilatih atau juga karena diusahakan, gitu, ya. Nah, si karunia ini hanya diberikan kepada beberapa orang khusus adik-adik, tidak umum. Sedangkan talenta ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang secara umum. Maksudnya apakah yang umum dengan yang khusus? Gini adik-adik, jadi kalau yang umum itu diberikan kepada siapa saja yang ada di dunia ini. Mau dia anak Tuhan, mau dia bukan anak Tuhan. Nah, orang-orang ini juga mendapatkan bakat, kelebihan, kemampuan. Nah, itu yang kita sebut sebagai talenta. Jadi siapa saja bisa punya adik-adik yang namanya talenta atau kelebihan ini. Nah, sedangkan karunia ini itu tidak semua orang punya adik-adik. Karunia ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya saja. Siapakah itu anak-anaknya? Iya, adik-adik, terus kakak juga, ya pokoknya semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya kok talenta diberikan kepada semua orang, kelebihan itu diberikan kepada semua orang, tetapi karunia tidak? Nah, karena Tuhan Yesus itu mau kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang percaya itu memiliki kelebihan dibanding dengan orang-orang lain yang di luar Tuhan, ya. Jadi adalah hal yang spesial dari kita gitu, yang tidak dimiliki oleh orang secara umum, ya. Nah, jadi kalau misalkan si talenta itu adik-adik atau si kelebihan tadi atau kemampuan, bisa kita juga sebut sebagai bakat. Nah, orang yang di luar Yesus, orang yang di luar Tuhan juga bisa punya adik-adik. Dia tidak harus ke gereja, tidak harus Kristen pun dia punya dapat talenta. Tetapi kalau karunia tidak, dia adalah suatu kemampuan yang khusus adik-adik. Sedangkan si talenta ini dia termasuk kemampuan yang umum dimiliki oleh semua orang. Nah adik-adik, sekarang kita mau bahas nih secara lanjut mengenai rupa-rupa karunia, ya, seperti tema kita pada minggu hari ini. Nah sekarang Kakak Eca mau ajak adik-adik untuk baca dan buka Alkitabnya, ya. Kita mau buka Alkitabnya dari 1 Korintus, ya. 1 Korintus ada di Perjanjian Baru, ya adik-adik. Kita buka sama-sama 1 Korintus ayat yang ke-12. Pasalnya yang ke-12, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ya, kakak ulang sekali lagi. Kita buka 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Oke. Ya, di sini judul perikopnya adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
Ya, jadi kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke adik-adik, sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, tadi kalau dalam perikop ini, dari judulnya saja sudah rupa-rupa karunia. Ya, tadi kalau kalian lihat dari ayat 8 sampai dengan ayat 10 ya, di situ dijelaskan ada yang dikaruniai roh ini, ada yang dikaruniai roh ini, berbeda-beda ya tiap-tiap orang, tetapi itu dikerjakan oleh roh, satu roh yang sama. Dan dikerjakan untuk apa adik-adik? Untuk kepentingan bersama. Coba kalian lihat ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi meskipun ada banyak nih rupa-rupa karunia ya, bermacam-macam, tapi mereka itu digunakan untuk kelancaran pelayanan, kelancaran pekerjaan untuk membangun jemaat Tuhan adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik lagi untuk baca nih di Alkitabnya dari Roma 12. Masih dalam perjanjian baru ya. Roma 12 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Jadi selain tadi yang kita sudah baca, ternyata rupa-rupa karunia itu ada lagi adik-adik macamnya ya, tidak hanya yang tadi sudah kita baca, tapi kita bisa temukan lagi di Roma 12 ayat 7 sampai 8 ya. Kalau sudah, kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 7 sampai 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, mungkin kalian tadi yang di rupa-rupa karunia yang di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 mungkin gak bisa terlalu relate ya adik-adik, karena memang itu juga fokusnya untuk kepelayanan atau pembangunan jemaat bagi Tuhan yang ada di Korintus. Tapi kalau yang untuk di Roma ini
Mungkin kalian bisa lebih relate adik-adik karena dia lebih sederhana. Karunianya ada untuk karunia melayani, karunia mengajar, menasehati, ya kan? Segala macam karunia yang memang sering kita temui di sekeliling kita, di sekitar kita gitu ya. Misalkan kalian mempunyai karunia mengajar. Nah, kalian bisa membantu adik kalian menjelaskan materi-materi di sekolah yang mungkin adik kalian itu kurang paham. Atau mungkin kalian juga memiliki karunia menasehati. Nah, kalian bisa dengan sabar menasehati adik kalian atau juga orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Nah, kalian bisa tuh mempergunakan karunia kalian dengan sebaik-baiknya adik-adik, agar karunia kalian itu bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jadi bukan hanya di pelayanan atau membangun jemaat Tuhan saja, tapi juga bagi kehidupan kalian di sekitar kalian sehari-hari. Gitu ya adik-adik. Atau mungkin ada juga yang, Kak, saya merasa nih karunia saya adalah karunia mengajar. Pingin deh Kak, nanti kalau misalkan udah lulus dari sekolah minggu, terus nanti belajar CD, saya pingin nih Kak untuk menjadi guru sekolah minggu. Nah, itu juga salah satu contoh kalian mempergunakan karunia yang kalian miliki dengan baik. Nah, ada hal yang perlu kita ingat nih adik-adik. Karunia roh yang dianugerahkan kepada kita itu untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan atau dalam melayani Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita adik-adik. Ya, jadi kita harus mempergunakan talenta, baik talenta maupun karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan baik. Oke. Nah, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Nah, untuk kreativitasnya adik-adik, kalian bisa tulis atau komen ya di kolom komentar. Kira-kira karunia apa sih yang adik-adik miliki dan apa rencana adik-adik ya untuk karunia tersebut, berkaitan dengan karunia tersebut. Apa yang ingin adik-adik lakukan dengan karunia tersebut ya. Seperti yang tadi contohnya sudah kakak bilang, siapa tahu di antara kalian ada yang ingin menjadi guru sekolah minggu mungkin karena merasa, Kak, kayaknya aku punya deh nih karunia mengajar, atau boleh yang lain ya. Oke, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Oke, kalau sudah adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu kelas pra-remaja Tuhan bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami dengar begitu saja Tuhan, tetapi juga kami lakukan sehari-hari. Tuhan, ajarkan kami Tuhan agar mampu menggunakan karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi adik-adik udah tahu belum apa bedanya talenta dan karunia? Ya, jadi bisa jawab sendiri kan di dalam hati adik-adik. Oke, kita mau mempergunakan talenta dan karunia itu untuk apa adik-adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kita pakai terus supaya Tuhan bentuk kita menjadi semakin lama, semakin hari menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita
kita, dengan memakai kaki kita, dengan memakai mulut kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan adik-adik juga bisa memberikan persembahan adik-adik melalui rekening KKI Cawan Sulitan di bawah ini. Atau boleh titip ke mama-mamanya yang datang ke gereja ya. Oke? Sip. Kita mau bernyanyi. Untuk sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Tangan Tuna Mehmet. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu lewat kakak abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membantu kami Tuhan untuk mempergunakan talenta dan karunia kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga di sini mempersembahkan sebahagian dari yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi alat untuk membangun kerajaan-Mu, bisa menjadi alat Tuhan untuk membangun gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan bisa mempertanggungjawabkannya Tuhan dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan kami selama ibadah ini Tuhan. Mungkin kami kurang fokus Tuhan atau kurang semangat, kurang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang Maha Pengasih mau mengampuni kami, dan biarlah Engkau juga selalu mengingatkan kami di hari-hari selanjutnya supaya lebih baik lagi dari hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati kami Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin pada minggu-minggu ini Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu sudah PTM Tuhan, bahkan juga sudah mulai dalam wacana atau sudah ke sekolah Tuhan secara offline. Biarlah Tuhan Engkau yang urapi adik-adik sekolah minggu, biar Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka selalu ingat memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang mengingatkan mereka untuk selalu mencuci tangan, supaya Tuhan kami bisa mencegah datangnya virus corona Tuhan ke tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau juga menjaga imun kami, Engkau juga yang membantu kami Tuhan untuk bisa Tuhan belajar fokus Tuhan di sekolah kami, supaya kami Tuhan mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa membanggakan orang tua kami melalui kepintaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.